Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kuncaris Channel. Pagi ini saya akan memberikan tips atau informasi untuk mahasiswa yang mau lulus atau sedang menyelesaikan skripsi. Ini berkaitan tentang TOEFL. Jadi TOEFL itu menjadi syarat untuk kita lulus dari perguruan tinggi selain daripada skripsi ya. Kalau saya waktu itu tahun 2018 karena sedang di strata 2 dan menyelesaikan tesis seperti itu, untuk melaju ke ujian sidang akhir atau namanya kita sebut pendadaran, kita harus memiliki sertifikat seperti ini. Mungkin ini terbalik ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat atau nanti bisa komen atau nanti saya fotokan juga bisa. Jadi TOEFL ini, sertifikat TOEFL ini gunanya kalau kita mau ujian di kelulusan tesis atau skripsi. Nah, saya memberikan tips kalau misalnya teman-teman sedang menyelesaikan skripsi, kan ini biasanya berlaku 1 tahun sertifikat TOEFL ini. Jadi teman-teman harus menyiapkan sertifikat TOEFL ini jauh-jauh hari. Jadi ketika mau ujian ternyata pas tes TOEFL tidak lulus atau tidak mencapai passing grade atau grade yang harus ditempuh seperti itu. Jadi ketika sudah mau ujian tiba-tiba tes TOEFL-nya tidak membuahkan hasil atau di bawah standar, otomatis kan kita harus tes lagi. Sedangkan kalau di Unmul ya, kita di Balai Bahasa Unmul kita harus online untuk mendaftarnya. Terkadang sudah full itu tanggal-tanggalnya itu, jadi kita masih menunggu lagi. Jadi waktu harus kita sudah ujian, sudah ada sertifikat TOEFL, ternyata belum ada karena masih menunggu tes dan menunggu jadwal yang masih kosong seperti itu. Waktu itu saya di Mula Warman University English Proficiency Test atau MUIPT, listening comprehension saya 47, grammar saya 51 nilainya, vocabulary and reading comprehension saya 50, totalnya 493. Alhamdulillah ya, walaupun nggak sampai 500, tapi saya cukup senang karena sudah lama nggak belajar bahasa Inggris. Pada saat itu hanya langsung tes aja gitu. Alhamdulillah nilainya masih segitu. Nah, itu saya waktu 2018 ya, Agustus 2018. Sejak saya lulus sampai sekarang saya belum ada tes lagi, tapi kalau misalnya belajar bahasa Inggris saya bisa dari film, dari musik seperti itu. Nah, kesusahannya mungkin bagi teman-teman yang listening comprehension. Namanya listening comprehension kan soal dibacakan, ada sebuah cerita seperti itu. Soalnya dibacakan, teksnya juga dibacakan, lalu kita tinggal mencari jawaban di pilihan gandanya itu. Ada A, B, C sampai D. Nah, di listening ini kita harus benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan gitu. Karena sesuatu yang tidak biasa itu bisa menghambat kita ya pada saat kita listening comprehension, karena belajar bahasa itu tidak bisa instan. Belajar bahasa itu setiap hari ya, menurut saya ya. Kalau ingin expert atau kita minimal kita tahu sedikit-sedikit gitu ya dari listening yang kita dengar dari soal itu. Yang kedua grammar. Nah, kalau grammar ini juga nggak bisa instan belajarnya, ya kan? Karena grammar ini berkaitan dengan tata bahasa. Misalnya, to be. Mungkin teman-teman to be itu apa sih? Nah, to be itu contohnya am, is, are. Nah, itu. Nah, kemudian subjeknya apa? Nah, subjeknya kan I, you, we, they, he, she, it. Nah, seperti itulah grammar-grammarnya. Misalnya bentuk kata kerja kedua, ya kan? Apa dari found, misalnya find menemukan, bentuk keduanya jadi found, menemukan juga. Jadi kita tuh harus tahu bentuk kata kerja ke satu, kedua, ketiga, minimal tahu sedikit, nggak harus banyak ya. Kalau misalnya kita rajin belajar bahasa Inggris, belajar grammar, pasti tahu. Yang ketiga ada vocabulary and reading comprehension. Nah, di vocabulary and reading comprehension ini ada sebuah teks panjang menceritakan sebuah
cerita waktu itu ya, kalau saya nih ya dapatnya seperti itu. Kemudian kita disuruh mencari namanya pokok pikiran. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Nah itu kita harus nyari, misalnya ada soal disuruh nyari itu, atau tentang apakah soal itu. Nah titelnya tentang apa, judul yang cocok dari sebuah deskripsi yang panjang itu tentang apa. Nah kita harus bisa memahami sebuah teks ini menceritakan tentang apa, seperti itu, sehingga nanti nilainya akan dicek ya, akan keluar, tunggu beberapa hari baru nilainya akan keluar di website yang bisa kita buka dengan akun kita itu. Kemudian setelah selesai kita tes tadi ya, kalau di lab bahasa Unmul, nanti langsung diberikan sertifikat seperti ini. Nah sertifikat seperti inilah nanti yang akan dipakai untuk ujian, begitu. Itu aja tips saya untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, mau skripsi atau tesis ataupun disertasi. Kuncinya tes TOEFL itu penting untuk kita ujian. Mungkin di universitas lain beda ya peraturannya, tapi kalau saya sudah jalani tes TOEFL ini, terutama sertifikatnya digunakan sebagai syarat untuk kita ujian pendadaran atau ujian akhir. Ini aja tips dari saya. Bisa beli buku untuk tes TOEFL banyak ya di toko-toko buku, teman-teman latihan. Kemudian listening juga, listening bisa dari musik ya, dari film, itu bisa menambah tata bahasa bahasa Inggris kita. Itu aja, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.